saudara-saudara sebangsa dan setanah air, rakyat Indonesia yang saya cintai, wabil khusus para sesepuh, para purnawirawan, serta bapak dan ibu pensiunan PNS di seluruh pelosok negeri. Saya berdiri di sini hari ini bukan sekadar sebagai presiden, tetapi sebagai prajurit yang tahu persis apa artinya pengabdian. Saya ingin menyapa Anda semua yang mungkin saat ini sedang duduk di rumah, memegang telepon genggam, dan merasa cemas atau bingung dengan banyaknya berita yang simpang siur mengenai dana pensiun kalian. Saya, Prabowo Subianto, hari ini datang untuk memberikan jaminan dan kepastian. Saya berjanji, saya bersumpah kepada Anda semua bahwa pada bulan Januari ini seluruh urusan mengenai hak-hak kalian, baik itu melalui Taspen maupun Asabri, akan kita buat terang benderang, tidak akan ada yang ditutup-tutupi. Kami memikul tanggung jawab yang sangat besar di pundak kami untuk memastikan kehidupan kalian di masa tua tetap terhormat. Jangan kalian merasa khawatir, jangan kalian merasa ditinggalkan. Kami selalu memikirkan nasib kalian setiap hari. Oleh karena itu, saya minta kepada rakyatku sekalian, jangan mudah percaya dengan isu-isu liar yang digoreng oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Kami tidak pernah dan tidak akan pernah bermain-main dengan jazbat atau perasaan kalian. Kesejahteraan kalian adalah prioritas mutlak dalam pemerintahan yang saya pimpin ini. Mari kita bicara dengan jujur dan terbuka. Saya tahu bahwa sejak akhir Desember 2025 kemarin, suasana di media sosial, di grup-grup WhatsApp, hingga di forum-forum pensiunan menjadi sangat ramai. Hal ini dipicu oleh terbitnya aturan baru dari Menteri Keuangan kita, yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 118 tahun 2025. Saya mendengar banyak desas-desus yang menyebutkan bahwa aturan ini adalah tanda kenaikan gaji atau pencairan rapel yang sudah lama kalian tunggu-tunggu. Saya mengerti mengapa kalian begitu berharap. Saya tahu terakhir kali penyesuaian gaji terjadi pada tahun 2024 dan di tengah beban hidup yang terus meroket, kenaikan penghasilan adalah sesuatu yang sangat krusial. Namun sebagai pemimpin, saya harus bicara apa adanya. Saya harus mengatakan yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada kekecewaan. PMK 118 tahun 2025 ini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah sebuah instrumen hukum yang sangat penting, namun fungsinya adalah untuk memperkuat benteng pertahanan dana pensiun kalian, bukan untuk mengubah nominal gaji dalam semalam. Kita harus merapikan tata kelolanya terlebih dahulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Perlu saya jelaskan secara mendalam bahwa tujuan utama dari regulasi yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan ini adalah untuk memastikan bahwa PT Taspen dan PT Asabri mengelola uang kalian dengan cara yang benar, transparan, dan akuntabel. Selama ini kita melihat ada celah dalam tata kelola yang membuat dana jaminan sosial kita rentan. Saya tidak ingin uang keringat kalian selama puluhan tahun bekerja habis karena investasi yang serampangan atau pengelolaan yang tidak jelas. PMK ini mengatur standarisasi pengelolaan iuran dan pengawasan dana jangka panjang. Ini adalah cara saya memastikan bahwa ketika kalian butuh mencairkan manfaat tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, atau jaminan kematian, dananya selalu tersedia. Tidak boleh ada lagi cerita dana pensiun hilang karena dikorupsi atau salah kelola oleh pengusaha-pengusaha serakah. Saya sudah peringatkan berkali-kali, siapapun yang berani menyentuh uang rakyat, mereka akan berhadapan langsung dengan saya. Jadi PMK ini adalah payung perlindungan hukum agar hak kalian tetap utuh dan aman dari tangan-tangan jahil yang ingin mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan abdi negara. Memang benar di dalam aturan tersebut tidak tercantum pasal mengenai kenaikan gaji bulanan atau rapel gaji. Hal itu karena kenaikan gaji secara administratif harus melalui peraturan pemerintah PP, bukan hanya PMK. Namun jangan berkecil hati. Pemerintah saat ini sedang bekerja keras menghitung segala kemungkinan fiskal kita. Kita sedang menata ulang sistem yang kita sebut dengan skema fully funded. Mengapa ini penting? Karena kita ingin sistem pensiun kita tidak lagi menjadi beban yang rapuh bagi APBN, melainkan menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang mandiri seperti di negara-negara maju. Kita sedang mengkaji bagaimana seorang pensiunan tidak hanya menerima jutaan rupiah per bulan yang mungkin pas-pasan, tetapi bisa mendapatkan nilai manfaat yang jauh lebih besar, bahkan kemungkinan skema pembayaran yang lebih fleksibel di awal masa pensiun. Semuanya sedang kita godok agar pada Januari ini kita punya arah yang jelas.
Saya ingin industri dana pensiun kita tidak lagi stagnan hanya di angka 2,5% dari aset finansial nasional, tetapi tumbuh pesat agar manfaatnya kembali kepada kalian semua. Saudara-saudaraku, saya mohon kesabaran Bapak dan Ibu sekalian. Perubahan besar memerlukan pondasi yang kuat. Langkah kita merapikan administrasi melalui PMK 118 ini adalah langkah awal yang sangat krusial. Saya tahu kalian lelah menunggu. Saya tahu kalian butuh kepastian tambahan penghasilan, tapi saya tidak mau memberikan janji palsu yang hanya manis di bibir. Saya ingin ketika kebijakan kenaikan itu keluar, sistemnya sudah siap, dananya sudah aman, dan tidak ada lagi kebocoran. Taspen dan Asabri saat ini sedang saya awasi secara ketat agar menjalankan tugasnya sebagai penyalur manfaat dengan disiplin tinggi. Sekali lagi saya tegaskan, selama saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, jangan pernah ada pihak yang menganggap bisa bertindak seenaknya terhadap kaum kecil dan para pensiunan. Kekayaan negara ini berasal dari rakyat dan harus kembali kepada rakyat. Sebagai penutup, saya instruksikan kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk segera melakukan sosialisasi secara masif. Jangan biarkan para pensiunan kita bingung membaca istilah-istilah hukum yang rumit. Jelaskan kepada mereka dengan bahasa yang sederhana bahwa pemerintah sedang melindungi uang mereka. Saya berjanji akan terus membela kepentingan kalian. Januari ini kita akan tuntaskan segalanya. Tetaplah menjaga kesehatan, tetaplah optimis, dan teruslah berdoa untuk kejayaan bangsa kita. Kita akan buktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang tahu cara menghargai jasa-jasa para abdi negaranya. Kita akan selamatkan rakyat, kita akan jaga kehormatan kalian, dan kita akan bawa Indonesia menuju kemakmuran yang sejati. Terima kasih atas pengabdian tanpa batas Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Apakah Anda ingin saya menambahkan bagian khusus mengenai perlindungan untuk janda duda pensiunan atau detail mengenai skema investasi dana pensiun dalam naskah ini? Saudara-saudaraku, para pejuang pembangunan yang saya muliakan, saya ingin melanjutkan sedikit lagi, karena ada satu hal yang sangat mengusik hati saya. Saya sering mendengar laporan tentang bagaimana sulitnya para janda dan duda pensiunan, serta anak-anak yatim dari para abdi negara dalam mengurus hak-hak mereka. Ada yang harus mengantre panjang, ada yang diputar-putar oleh birokrasi, bahkan ada yang haknya terpotong oleh administrasi yang tidak masuk akal. Dengarkan saya. Dalam semangat perbaikan yang kita mulai di bulan Januari ini, saya perintahkan kepada jajaran Direksi Taspen dan Asabri, hentikan segala bentuk birokrasi yang menyulitkan rakyat. Pelayanan kepada pensiunan harus dilakukan dengan rasa hormat, bukan dengan wajah ketus. Mereka yang datang ke kantor kalian adalah orang-orang yang telah memberikan masa muda dan tenaganya untuk negara ini. Jika kalian tidak bisa melayani mereka dengan baik, maka kalian tidak layak menduduki jabatan tersebut. Saya juga ingin bicara kepada para ASN muda yang masih aktif. Jangan kalian melihat perombakan dana pensiun ini sebagai beban potongan gaji semata. Justru skema baru yang sedang kita sempurnakan ini adalah cara kami menjamin agar ketika kalian pensiun nanti 20 atau 30 tahun dari sekarang, dana itu masih ada dan nilainya sudah berlipat ganda. Kita tidak ingin kalian menjadi generasi roti lapis atau sandwich generation yang harus menanggung beban masa tua orang tua sekaligus memikirkan masa depan anak. Negara hadir untuk memutus rantai kesulitan itu melalui sistem jaminan sosial yang sehat. Kita sedang melihat contoh-contoh sukses dari negara tetangga. Mengapa mereka bisa memiliki dana pensiun yang begitu kuat sehingga bisa menggerakkan ekonomi nasional? Jawabannya adalah kepercayaan, trust. Dan kepercayaan itu hanya bisa tumbuh jika pengelolanya jujur. Itulah mengapa PMK 118 tahun 2025 ini sangat menekankan pada transparansi. Saya ingin setiap dari kalian bisa memantau melalui telepon genggam kalian masing-masing. Berapa tabungan saya, berapa hasil investasinya, siapa yang mengelolanya, tidak boleh ada lagi rahasia-rahasiaan dalam uang rakyat. Kepada para pengusaha yang selama ini mungkin mencoba bermain-main dengan dana investasi Taspen atau Asabri, saya ingatkan dengan sangat tegas, jangan main api.
Jika saya temukan ada dana pensiun yang diletakkan di saham-saham gorengan atau investasi bodong hanya untuk memberi keuntungan bagi segelintir orang, saya sendiri yang akan memastikan kalian merasakan dinginnya sel penjara. Saya tidak akan gentar dengan kekayaan kalian, karena kekayaan itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan hak seorang guru honorer atau seorang bintara di perbatasan yang sedang menanti masa pensiunnya. Saudara-saudaraku, sekali lagi, saya minta jangan scroll berita tanpa kejelasan. Jangan habiskan energi kalian untuk mencemaskan sesuatu yang sedang kami perjuangkan. Saya sebagai panglima tertinggi kalian, sebagai presiden kalian, berdiri tegak di depan untuk memastikan transisi di bulan Januari ini berjalan mulus. Semua iuran, semua dana jaminan sosial, semuanya akan kita rapikan demi kesejahteraan kalian. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu. Kita akan terus bergerak maju. Kita akan hadapi tantangan ekonomi global ini dengan satu barisan yang kokoh. Para pensiunan harus tetap menjadi bagian dari kemajuan Indonesia, bukan hanya menjadi penonton di pinggir jalan. Kalian adalah inspirasi bagi kami yang masih bertugas. Mari kita tutup pembicaraan hari ini dengan keyakinan baru, bahwa di bawah langit Republik ini, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk keadilan bagi para pensiunan, akan benar-benar kita tegakkan setegak-tegaknya. Januari ini bukan sekadar pergantian kalender, tapi pergantian nasib menuju yang lebih baik. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetaplah mencintai tanah air ini. Terima kasih, selamat berjuang, merdeka, merdeka, merdeka.